Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mau bicara tentang keluarga. Apa sih keluarga itu? Keluarga itu adalah di dalam ada keluarga kecil, ada keluarga besar. Kita bicara tentang keluarga kecil. Keluarga kecil ada suami, ada istri, ada anak-anak, dan mungkin ada orang tua. Di dalam keluarga kecil berarti terdiri dari beberapa orang yang karakternya berbeda, yang hobinya berbeda, yang kebiasaannya berbeda, yang pola pikirnya berbeda. Kenapa dikatakan keluarga kecil? Itu adalah kumpulan beberapa orang yang ada di dalam satu tempat, yang hidup bersama. Ada yang sebagai suami, ada sebagai istri, ada sebagai anak, dan ada sebagai orang tua. Yang mana mereka karakternya berbeda, pola pikirnya berbeda, kebiasaannya berbeda, hobinya berbeda, kesukaannya berbeda. Itulah keluarga. Karena ketika suami dan istri, seorang laki-laki dan seorang perempuan, dia mulai mau menikah. Pernikahan itu di mana ketika mau mulai menikah, si suami, sang laki-laki itu dahulu sebelum menikah punya lingkungan berbeda, punya karakter, punya kebiasaan, punya hobi, punya segala sesuatu yang mana pasti berbeda karena dia punya sendiri. Demikian pula dengan yang perempuan, yang wanita pun dia dibesarkan dengan keluarga yang berbeda, mengalami hal-hal yang berbeda, karakter yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Ketika laki-laki dan perempuan itu masuk di dalam satu pernikahan, hidup bersama di dalam keluarga, dua yang berbeda dijadikan satu. Itu butuh anugerah kasih Tuhan. Karena pasti perbedaan dan perbedaan itu akan terjadi. Kalau perbedaan itu terjadi dan masing-masing dengan egoisnya, maka di dalam rumah tangga itu hanya ada pertengkaran, keributan, perkelahian, kehilangan damai sejahtera. Tetapi apabila di dalam pernikahan itu, baik suami atau istri menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam perahu rumah tangga mereka, ketika Tuhan itu ada hadir, maka Tuhan berkuasa atas suami, atas istri, dan Tuhan memimpin rumah tangga itu yang membuat perbedaan itu akan menjadi satu, akan ada satu kesamaan. Karena masing-masing baik suami baik istri, mereka matanya tertuju kepada Tuhan. Ketika ada persoalan pun dihadapkan dengan apa yang menurut Tuhan yang terbaik. Suami istri, ada anak-anak. Anak-anak pun tumbuh menjadi besar dengan semua yang berbeda. Setiap anak punya kesukaan berbeda, karakter yang berbeda. Semua yang berbeda itu kalau mau menjadi satu, maka dibutuhkan kasih Tuhan. Orang tua di dalam kehidupan anak-anaknya memegang peranan penting. Kalau di dalam rumah tangga orang tua tidak takut akan Tuhan, orang tua bertindak semena-mena, orang tua egois, orang tua mau menang sendiri, orang tua tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka yang dilihat, yang didengar oleh anaknya setiap hari, keributan, persoalan, dan semua yang tidak baik, anak itu dari kecil akan tumbuh menjadi besar dengan karakter yang tidak baik. Ada anak yang menjadi minder, ada anak menjadi aktif, ada anak menjadi berontak. Karena apa? Karena mereka melihat orang tua yang tidak benar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara,
di dalam sebuah keluarga. Sangat penting suami dan istri boleh sehati sepikir di dalam Tuhan. Ketika suami dan istri bisa sehati sepikir di dalam Tuhan, maka anak-anak akan melihat Tuhan bekerja, karya Tuhan, dan ketika anak-anak itu pun boleh sehati sepikir di dalam Tuhan, maka mereka akan melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat ada di dalam keluarga itu. Maka Tuhan bekerja. Saya nggak bercerita tentang orang lain, saya cerita tentang keluarga kecil saya. Saya dan suami saya menikah dengan karakter yang berbeda, dengan semua yang berbeda, dan saya tidak menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga saya. Maka yang ada hanya keributan, perkelahian, semuanya terjadi. Karena percekcokan dan keributan yang tidak baik, rumah tangga yang benar-benar bukan rumah tangga yang benar, anak-anak saya tumbuh menjadi dewasa, menjadi anak-anak yang berontak. Pemberontakan dia terhadap orang tua, mereka lakukan hal-hal yang tidak benar. Ada yang masuk di dalam perjudian, ada yang masuk di dalam perzinahan, masuk di dalam narkoba, dalam mabuk-mabukan, dan semua yang buruk ada di dalam keluarga itu. Mereka, anak-anak itu bersaudara, hubungan bersaudara pun tidak baik, ribut. Kenapa? Karena itu pangkalnya dia lihat dari orang tua. Dan untuk sebuah perubahan di dalam sebuah keluarga kecil adalah menghadirkan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan buat saya tahu, Tuhan tegur saya. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang kukasih dia akan kutegur. Kalau ditegur tidak mau, dia akan kuhajar. Maka dari itu relakan hatimu, buka hatimu dan bertobatlah. Ketika Tuhan tegur saya dengan caranya, saya ambil sikap. Saya respon saya mau berbalik dari jalan yang salah. Saya mau bertobat. Dengan pertobatan saya, melalui banyak kali liku-liku pertobatan saya, maka Tuhan buat saya boleh menjalani kehidupan ini. Mulai berjalan perubahan dari saya, mulai sehati sepikir dengan suami saya. Keluarga kecil saya mungkin belum sempurna, tetapi ketika hari lepas hari saya berdoa, saya berpuasa 10 tahun. Dalam 10 tahun itu, tahun ke-8 baru ada perubahan untuk anak-anak saya, dan kami boleh menikmatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, binalah keluarga kecilmu dengan baik. Hadirkan Tuhan di dalam keluarga kecilmu, sehingga keluarga kecil itu ketika anak-anakmu nanti menikah, mereka masuk di dalam keluarga kecil masing-masing. Keluarga kecil mereka masing-masing itu boleh hidup dengan benar. Maka engkau akan melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Dia ubah setiap yang buruk di dalam keluarga kecilmu menjadi baik. Dia ubah apa yang tidak ada di dalam keluarga kecilmu menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka engkau akan heran dan tercengang-cengang ketika perubahan itu terjadi. Ada damai sejahtera, ada sukacita, dan yang paling penting ada sehati sepikir dalam Tuhan. Bapak Ibu yang mendengarkan video ini, yang mau membawa keluarganya menjadi keluarga yang boleh dipersatukan dengan Tuhan, semuanya bersatu sehati sepikir di dalam Tuhan, maka ambil sikap mau berubah. Hadirkan Tuhan di dalam keluargamu. Yang mau melakukannya bersama dengan saya katakan amin.